Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Akhwati fillah yang dirahmati Allah, orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anaknya ilmu agama. Bahkan ia merupakan kewajiban yang harus diajarkan sebelum orang tua mengajarkan ilmu dunia. Allah berfirman, "Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Quran Surat Al-Qasas. Allah memerintahkan kita untuk mencari kehidupan akhirat. Sementara dunia hanya Allah sampaikan dengan kalimat wala tansa, dan janganlah kamu melupakannya. Artinya mencari kehidupan akhirat itu memang sesuatu yang menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh kaum mukmin dalam kehidupannya. Maka proses pendidikan agama anak-anak kita adalah sebuah tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Penanaman akidah dan pengenalan terhadap syariatnya benar-benar harus diajarkan sedini mungkin, meskipun anak kita masih belum terkena taklif hukum. Untuk apa? Agar tumbuh rasa cinta anak kepada Allah dan syariatnya, serta anak itu mengenali agamanya, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah syariat-syariat yang agung tersebut. Termasuk di dalamnya adalah kita mengenalkan yaitu syariat ibadah puasa Ramadan yang merupakan bagian dari rukun Islam dan hukumnya adalah wajib untuk ditunaikan bagi seluruh kaum muslimin yang dia sudah terkena taklif hukum. Dan kita berharap anak-anak kita ketika sudah balik nanti, dia mampu menjalankan segala kewajibannya termasuk ibadah puasa ini dengan atas dasar kesadaran, atas dasar keimanan tanpa dipaksa ataupun disuruh-suruh lagi gitu ya sama orang tua. Nah, bagaimana cara melatih anak untuk taat kepada syariat, khususnya dalam menunaikan ibadah puasa ini? Maka ada beberapa tahapan memang yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah sedini mungkin memberikan anak-anak kita tuh maklumat sabiqah, atau maklumat sabiqah ini bisa diartikan adalah informasi-informasi terkait dengan Islam dan syariatnya. Termasuk di sini adalah syariat puasa Ramadan. Sampaikan informasi puasa Ramadan ini dengan menyampaikan bagaimana agungnya dan mulianya bulan Ramadan, terus kemudian bagaimana balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjalankan puasa di dalamnya. Terus kemudian juga sampaikan ketika ingin mendapatkan keagungan dan kemuliaan Ramadan ini ada konsekuensi yang harus dijalankan oleh anak-anak kita, seperti mereka harus menahan haus, menahan lapar di siang hari, dan menahannya itu sampai dengan tibanya waktu berbuka. Nah, semua ini dilakukan agar kelak anak-anak itu memiliki pemahaman yang benar tentang puasa Ramadan, tentang syariat-syariat Allah terkait dengan puasa Ramadan ini dan kewajiban-kewajibannya. Kemudian kalau pemahamannya ini benar, maka mereka akan berbuat sesuai dengan maklumat sabiko yang telah disampaikan oleh orang tua hari ini. Dan satu lagi, jangan lupa sampaikan semuanya dengan balutan cinta dan kasih sayang yang tulus. Karena dengan bahasa yang lemah lembut dan cinta yang tuluslah nasihat dan informasi-informasi apapun itu akan mudah diserap oleh anak-anak kita. Ya, Al-Quran sendiri mengajarkan kita bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak kita. Sebagaimana Luqman ya yang memberikan penguatan akidah kepada anak-anaknya gitu ya dengan berkata, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ya bunayya ini adalah bahasa yang sangat lembut yang artinya wahai anakku, panggilan kasih sayang ayah kepada anaknya. Luqman juga memberikan pengajaran terkait dengan bagaimana anak itu beradab
bagaimana anak itu punya akhlakul karimah dengan mengatakan, "Wala tusa'ir khaddaka linnas." Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia. Ya, itulah Al-Quran ya. Al-Quran mengajari kita langsung bagaimana menggunakan bahasa-bahasa penuh cinta ketika kita menyampaikan Islam. Kemudian yang kedua, pembiasaan sejak dini terkait dengan bagaimana anak harus menunaikan kewajiban-kewajibannya. Khususnya di sini adalah kewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terkait umur berapa anak bisa dilatih untuk berpuasa, dibahas oleh para ulama terkait puasa itu memang tidak ada dalil yang secara langsung ya menjelaskan batasan kapan anak dilatih untuk berpuasa. Sebagian ahli ilmu mengkiaskannya kepada kewajiban sholat, seperti yang Rasulullah sampaikan, "Muru auladakum bisolah." Perintahkanlah anak-anak kalian itu untuk sholat, wahum abna'u sab'in sininan, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkannya. Wahum abna'u asyrin, ketika mereka berumur 10 tahun. Nah, kewajiban sholat ini nantinya dikiaskan kepada kewajiban-kewajiban yang lain juga, termasuk kewajiban menuntut ilmu, kewajiban menutup aurat, dan termasuk juga di sini adalah kewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadan. Maka pembiasaan puasa ini bisa dimulai dari umur 7 tahun atau usia di bawahnya, ya, dengan catatan semua ini dilakukan dengan bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi anak-anak kita. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan taat syariat. Lingkungan memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesolehan anak. Anak akan mampu menjalankan ibadah puasanya atau seluruh kewajiban-kewajiban lainnya itu dengan berlandaskan keimanan jika didukung dengan lingkungan, keluarga, dan masyarakat tempat dia beraktivitas juga menjunjung tinggi nilai-nilai ketaatan terhadap syariat, gitu ya. Namun sayangnya kalau kita lihat hari ini gitu ya, anak itu benar-benar hidup dalam lingkungan yang membuatnya berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi ia mendapatkan pengajaran Islam dari keluarga, namun di sisi lain anak bergaul dalam lingkungan yang syarat dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Di rumah contohnya gitu ya, orang tua sudah susah payah mendidik anak untuk berpuasa, melatih anak untuk berpuasa. Namun ketika keluar rumah, teman-temannya, dia melihat teman-temannya tidak berpuasa, gitu ya. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi kondisi si anak. Apalagi ketika anak ini baru belajar puasa. Maka benar-benar di sini dibutuhkan kerjasama yang sinergis antara orang tua, masyarakat, dan juga negara dalam menyelenggarakan pendidikan Islam yang benar. Tujuannya apa? Tujuannya agar tercipta lingkungan yang mampu mendukung kesolehan anak-anak kita. Maka dakwah untuk mengubah sistem masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam ini mutlak harus kita lakukan. Apalagi khususnya oleh para orang tua. Jadi ibu-ibu yang dia paham akan agama, dia paham akan masa depan anak-anaknya, maka dia akan melakukan dakwah, bukan hanya memperbaiki keluarganya, akan tetapi dia akan turut serta dalam rangka memperbaiki lingkungannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita generasi yang mengenal betul agamanya, karena mereka akan memberikan syafaat kelak karena doa-doa mereka untuk kita. Nabi menyebut amalan yang tidak terputus, waladun solihun yad'u lahu, adalah amalan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan ibadah puasa ini akan mampu menempa anak-anak kita untuk menjadi anak yang taat syariat, menjalani ibadah puasanya dengan imanan wahtisaban. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.